Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gung Kurniawan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, nomor siswa 2012177702. Di sini saya akan menjelaskan prioritas kebijakan ekonomi dan kesehatan di masa pandemi COVID-19 sebagai tugas saya dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum yang yaitu prioritas kebijakan ekonomi kesehatan merupakan hal yang sangat pokok dikeluarkan oleh pemerintah melalui berbagai bentuk regulasi. Hal ini merupakan penentuan nasib hidup masyarakat Indonesia. Nah, dalam penentuan nasib hidup masyarakat Indonesia, pemerintah mengeluarkan berbagai bentuk kebijakan yang terkesan sangat gelisah dan malah justru menimbulkan kekacauan hukum. Dapat dilihat dengan dikeluarkannya banyak kebijakan penerapan PSBB. Terus kebijakan tidak satu kebijakan dilaksanakan dengan baik, tapi satu kebijakan belum selesai diganti dengan kebijakan lainnya, dan kebijakan lainnya itu belum selesai ditambah lagi kebijakan lainnya. Jadi masyarakat sebagai pelaku dan objeknya itu masyarakat bisa menjadi bingung. Terus kebijakan ini juga dilaksanakan sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19, justru berdampak pada lemahnya pertumbuhan ekonomi. Nah, penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang konseptual sehingga mampu menggali lebih dalam mengenai pengaturan bentuk regulasi dalam penanganan COVID-19, menimbulkan banyak polemik di masyarakat berkaitan dengan kebijakan pemerintah serta adanya ketergantungan masyarakat terhadap kebijakan dari pemerintah dalam keberlangsungan hidup. Nah, terus sinkronisasi antara prioritas kesehatan dan stabilitas ekonomi sebagai bagian dari terselenggaranya kehidupan dan yang sejahtera di masa pandemi ini, serta aktivitas ekonomi penanganan dan penanggulangan COVID-19 dengan penetapan protokol COVID-19 yang melahirkan kebijakan pemerintah terkait dengan melonjaknya APBN menjadi suatu kajian terkait dengan desain keuangan dan pengelolaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang menjadi masalah ini kan sekarang yang pandemi ini kan sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Nah, kalau menurut saya itu dari pemerintah itu terlalu mengejar aspek perekonomian. Ya kenyataannya ekonomi juga anjlok sih, tapi menurut saya kalau kesehatan tidak dibenahi terlebih dahulu, mana mungkin ekonomi bisa bangkit. Terus kalau mungkin kita membangkitkan pariwisata atau apa ya, di bidang ekonomi, tapi di bidang kesehatan itu tidak segera di blow up, itu sama saja pandemi ini akan berlangsung lama. Terus apalagi saat ini pemerintah saat ini dihadapkan dengan permasalahan kesehatan, khususnya kan penanganan COVID-19 ini. Permasalahan COVID-19 ini kan nggak hanya menyangkut masalah masalah ekonomi kesehatan, tapi sudah menjadi lingkup yang luas di masyarakat. Terus sebelumnya kita mengenal terlebih dahulu COVID itu kan yang pertama kan dari luar negeri kan, dari Wuhan, Cina. Coronavirus disease-19. Nah, itu kan penyakit yang menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut. Nah, COVID-19 itu kan menyebar dengan cara droplet. Terus gejalanya kan juga gejala-gejala ya wajar lah, cuma batuk kan, tapi kan penyebarannya sangatlah
cepat mutasi virusnya. Terus penyebaran virus corona COVID-19 sulit dideteksi membuat pemerintah benar-benar bekerja keras mengatasinya sejauh ini. Kebijakan untuk mengatasi wabah adalah melakukan rapid test dan pembatasan fisik atau physical distancing atau social distancing, atau di Indonesia lebih dikenal dengan PSBB. Terus pembersihan tempat-tempat penyemprotan desinfektan secara berkala oleh pemerintah terutama di objek-objek vital seperti objek wisata dan lain-lain. Terus untuk itu sekarang berbagai regulasi penanganan COVID-19 dilakukan dengan berbagai kebijakan. Kebijakan akan menjadi hukum yang berlaku dituangkan dalam wujud tertulis, dikeluarkan oleh negara dan memuat perintah. Ini menunjukkan keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum harus dibuktikan dengan eksisnya lembaga-lembaga kekuasaan negara dalam merespon permasalahan hukum yang berkaitan dengan penanganan COVID-19. Untuk itu, kewajiban dalam kepatuhan hukum sangat dibutuhkan sebagai bagian dalam kesuksesan terselenggaranya kebijakan tersebut. Nah, ini juga diperlukan dari sifat masyarakat yang harus taat terhadap hukum yang dibuat pemerintah. Kalau kan sekarang ada 3M kan, memakai masker, menjaga jarak, terus yang itulah. Nah, itu kan juga dari masyarakat harus mematuhi, tidak boleh masyarakat acuh terhadap peraturan yang telah dibuat. Terus kan sekarang ada operasi justisi juga dari Polri. Nah, itu kan merazia yang tidak mematuhi 3M itu kan. Nah, semestinya dari pemerintah sudah membuat aturan, terus masyarakat juga harus patuh terhadap aturan yang dibuat. Terus lahirnya kebijakan regulasi tersebut juga harus disambut baik oleh perusahaan atau pelaku usaha yang ada di Indonesia. Contohnya ojek online dengan menghapus menu angkut penumpang. Hal ini sangat berdampak terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat, khususnya ojek online yang menggantungkan hidupnya pada transportasi online tersebut. Apalagi penerapan PSBB, pembatasan sosial berskala besar mengenai pembatasan hak seseorang berpindah dari satu tempat ke tempat lain merupakan hak yang harus dibatasi oleh undang-undang. Karena ini merupakan hak asasi manusia seperti halnya dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Terus ya, untuk ini sudah masuk akhir, yaitu bisa kita tarik kesimpulan bahwa pengaturan bentuk regulasi dalam penanganan COVID-19 menimbulkan banyak polemik di masyarakat. Polemik tersebut berkaitan dengan bentuk-bentuk kebijakan pemerintah serta adanya ketergantungan masyarakat terhadap kebijakan dari pemerintah dalam keberlangsungan hidup. Seyogyanya pembangunan ekonomi masyarakat yang sinkronasi antara sejujurnya pembangunan ekonomi masyarakat yang sinkron antara prioritas kesehatan dan stabilitas ekonomi sebagai syarat bagian dari terselenggaranya kehidupan yang sejahtera. Terus aktivitas ekonomi penanggulangan COVID-19 dengan penetapan protokol COVID-19 yang melahirkan kebijakan pemerintah terkait dengan melonjaknya APBN menjadi suatu kajian tertentu dengan desain keuangan dan pengelolaannya yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Alokasi anggaran yang dikeluarkan pemerintah dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional atau PEN
menimbulkan polemik di masyarakat. Polemik tersebut berkaitan dengan kenaikan anggaran COVID-19 secara tiba-tiba, basis perhitungan yang tidak memadai, dan hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya konsep terkait pengelolaan anggaran negara. Nah, saya rasa demikian paparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.